Terima kasih Romo. Wow, sharing pengajarannya luar biasa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya akan membagikan kesaksian bagaimana Roh Kudus menerangi hidup saya. Awalnya saya adalah orang yang pemalu, penakut, minder, penyendiri. Kemudian pada tahun 1978 itu di mana awal saya mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu sekitar 42 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Dan zaman itu belum ada CAP, belum ada SEP, belum ada KPKS, ya, belum ada kursus-kursus rohani, kursus-kursus Alkitab. Yang ada cuman SHDR, Seminar Hidup Baru dalam Roh, ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, begitu Roh Kudus memenuhi, menguasai hidup saya, ada semangat pelayanan yang luar biasa, semangat doa yang luar biasa, semangat baca Alkitab yang luar biasa. Dan waktu saya di SMA, saya berdoa, Tuhan, jadikan saya berkat. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan, Roh Kudus menerangi ya. Pada saat pelayanan, saya sampai terpesona dengan karya Roh Kudus. Gak pernah kursus kursus counseling di satu KRK menjadi counselor. Saya ketemu dengan seorang omanya tuh mukanya jutek, ditanya-tanyain gak jawab. Tiba-tiba Roh Kudus dorong spontan di luar pikiran saya. Oma luka batin ya. Tiba-tiba itu Oma langsung dan akhirnya saya katakan, Oma mau sembuh? Ya, Oma ampuni, dan kita berdoa dan terjadilah mujizat. Luar biasa, saya nggak pernah kursus konseling, tapi Roh Kudus sendiri yang menerangi dan mengajar. Kemudian SMA, retret, Bapak Ibu, belum pernah belajar tentang berdoa untuk orang-orang yang kerasukan roh jahat. Roh Kudus kembali lagi, saya ini orangnya penakut Bapak Ibu, tapi begitu Roh Kudus bekerja, dia beri roh keperkasaan. Nggak ada takutnya. Dan waktu mendoakan satu anak yang kerasukan roh jahat di retret sekolah ya, tiba-tiba ada karunia penglihatan, ada banyak ular, dengan santainya dalam nama Yesus roh yang berbentuk ular keluar. Wow, tiba-tiba orang itu bisa kejang dan kayak ular. Ternyata singkat cerita dia pawang ular. Roh Kudus menerangi. Dorongan Roh Kudus lagi tiba-tiba di dalam dompet kamu ada sesuatu yang gak berkenan. Waktu ini dorongan Roh Kudus ya, ini hebatnya Roh Kudus, dia Allah yang Maha Tahu. Sampai teman saya bilang, kakak kelas saya masih kelas 1 SMA. Loh, kok lu tahu? Tahu? Gue juga gak tahu gitu ya. Tapi Allah Maha Tahu Bapak Ibu ya. Ini dahsyat, maka itu saya terpesona. Dan buat para pewarta, seringkali juga kita ngalamin ya, aduh lagi pelayanan, udah punya konsep nih. Tiba-tiba, begitu pelayanan, orang yang kita jumpai, langsung Roh Kudus bilang, ganti topik. Aduh Tuhan, tapi gue gak persiapan gitu ya. Begitu kita taat aja. Ya. Wow, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya mengalami terpesona. Wah, Roh Kudus kerja dengan luar biasa. Saya nggak tahu masalah mereka, bahkan saya nggak tahu pergumulan mereka, tapi Roh Kudus tahu. Sampai hari ini saya terpesona. Ya, dalam pandemi ini juga, wow, semua pelayanan di stop, semua kegiatan di stop. Wow, awalnya stres Bapak Ibu, tapi saya tahu Roh Kudus, Roh yang luar biasa. Tiba-tiba dia kasih inspirasi. Dia kasih ilham, ayo bikin doa online. Kamu nggak bisa melayani secara pewartaan karena nggak ngerti Zoom. Akhirnya bikinlah doa online dengan 7 orang lewat voice ya, pakai WA call. Dari 7 akhirnya jadi berkembang dan jadi Zoom dan akhirnya menjadi hampir sekitar 50. Ini karena apa? Idenya datangnya dari mana? Dari gerakan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Terangi hatiku, terangi pikiranku, terangi mataku, sehingga aku boleh melihat dengan mata Tuhan
setiap kelemahan orang. Itu saya sering kali ngalamin, udah jengkel. Roh Kudus tiba-tiba kasih penerangan ilahi. Sin, dia luka batin. Harusnya kamu kasih ya, harusnya kamu doakan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bagi mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman Tuhan dan pertolongan Tuhan. Semoga Roh Kudus menerangi jalan hidup mereka, memberi ilham, memberi kekuatan di dalam masa sulit mereka. Mari kita satu di dalam doa.